pemirsa TVM MUI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kali ini kita tergabung lagi dengan acara Eko Ramadan, dan alhamdulillah kali ini kita akan membahas tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Imron, dia adalah Direktur Kesehatan Lingkungan dari Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum Pak Imron. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya puasanya? Alhamdulillah masih jalan. Alhamdulillah. Baik Pak, kami mendapatkan informasi bahwa ada salah satu program pemerintah yang terkhusus di Kementerian Kesehatan yang dinamakan STBM. Mohon mungkin Bapak dapat menjelaskan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, pemirsa TVM ini, tentang apa itu STBM dan yang berkaitan dengan STBM. Ya, terima kasih. Jadi STBM itu singkatan sanitasi total berbasis masyarakat. Dan tujuan daripada STBM adalah menurunkan angka penyakit seperti diare, tifoid, kemudian hepatitis dan sebagainya yang berbasis lingkungan. Jadi penyakit menular yang berbasis lingkungan. Tujuan itu STBM adalah kita turunkan angka kesakitan. Jadi STBM ini terdiri dari 5 pilar, kita sebut 5 pilar ya. Jadi pilar pertama itu stop buang air besar sembarangan. Kemudian pilar kedua cuci tangan pakai sabun. Pilar ketiga pengelolaan makanan dan minuman di rumah tangga. Pilar keempat pengelolaan sampah di rumah tangga, dan pilar kelima pengelolaan limbah cair di rumah tangga. Jadi kira-kira gambaran STBM. Dan informasi yang kami peroleh bahwa baru-baru ini ada kerjasama dengan Majelis Ulama yang ada kaitan kegiatan STBM ini dengan fatwa pendayagunaan dana ziswah untuk air dan sanitasi. Seperti apa kaitannya program STBM dengan fatwa tersebut, Pak? Ya, alhamdulillah dengan adanya fatwa dari MUI ya tentang pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah dan hibah untuk pembangunan air bersih dan sanitasi tadi, memang program STBM adalah program yang salah satu dasarnya berkaitan dengan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat Indonesia. Jadi salah satu bagian dalam meningkatkan akses air bersih, kemudian menciptakan sanitasi yang layak bagi masyarakat, kita melakukan pelatihan wirausaha sanitasi. Wirausaha sanitasi yang pesertanya adalah dari masyarakat sendiri yang punya niat untuk atau punya keinginan mengembangkan usaha ekonominya ya terkait dengan sanitasi tadi. Yang kita latihkan misalkan untuk pembuatan jamban ya, atau kloset untuk buang air besar. Karena tujuan STBM ini adalah supaya masyarakat kita berhenti buang air besar sembarangan, seperti di sungai, di kali, di kebun. Tapi yang lebih baik adalah sesuai standar kesehatan di jamban ya, supaya tidak merusak lingkungan. Nah, adanya masyarakat yang kita latih ya dari desa-desa itu, nanti ada beberapa orang yang berkeinginan atau punya niat untuk mengembangkan menjadi usaha ekonomi. Bukan usaha ekonomi yang besar, tapi ya di skala masyarakat desa lokal, sehingga bisa membuat jamban dengan teknologi yang kita manfaatkan sehingga menjadi murah harga jamban tadi, sehingga bisa dibeli oleh masyarakat pada umumnya, tidak mahal, termasuk pemasangan dan pemanfaatannya. Nah, dalam pelatihan yang sudah kita lakukan terhadap 3.000 orang, kurang lebih 3.000 orang dari masyarakat yang terpilih tadi, ternyata baru 20% yang bisa melanjutkan menjadi suatu usaha ekonomi ya. Baru 20%, kurang lebih 600-an. Sisanya rata-rata karena kekurangan modal. Gitu. Ya, kekurangan permodalan. Ya, ada yang mencoba usaha ke perbankan, tapi kan harus punya akuntan, kemudian mungkin
berbunga yang tidak sedikit ya, sehingga rata-rata mereka tidak mampu untuk itu apabila secara benar. Nah, diharapkan dengan adanya berbagai sumber pembiayaan ya, walaupun sudah ada CSR, kemudian ada Bank Rakyat Indonesia yang bisa memberikan kredit, ternyata juga ada sumber lain dengan memanfaatkan dana zakat tadi ya, infak sedekah yang salah satunya bisa membantu dalam permodalan masyarakat tadi yang sudah kita latih, sehingga menjadi suatu usaha ekonomi yang diharapkan juga suatu saat dia sendiri nanti bisa memberikan zakat infak. Di STBM itu ada istilah, saya pernah dengar ada istilah 100-0-100. Nah itu maksudnya apa itu Pak? Mungkin masyarakat di seluruh Indonesia masih belum memahami juga itu. Mereka perlu informasi ini juga. Jadi memang program STBM ini kami luncurkan dalam rangka adanya kebijakan global ya. Kebijakan global terkait dengan air bersih dan sanitasi. Itu targetnya sebenarnya dalam Sustainable Development Goals atau SDGs itu targetnya 2030. Namun oleh pemerintah Indonesia terkait dengan akses air bersih dan sanitasi dipercepat menjadi tahun 2019 dengan istilah universal access. Universal access yaitu tahun sampai 2019 100% masyarakat harus akses air bersih. Kemudian 0% daerah kumuh, tidak ada lagi daerah kumuh ya, khususnya di perkotaan, dan 100% masyarakat harus sanitasinya layak. Sanitasi layak artinya tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan ya, jadi dengan adanya jambanisasi dan sebagainya. Jadi yang terkenal di masyarakat adalah 100-0-100. Baik. Nah, beberapa waktu yang lalu Kemenkes khususnya Direktur Kesehatan Lingkungan bekerjasama dengan MUI melakukan sosialisasi di 3 region ya, di Batam, Jakarta, dan Lombok. Kalau boleh kami mendapatkan informasi siapa aja stakeholder yang dilibatkan dan tindak lanjut atau mengapa 3 region itu yang dipilih? Ya, jadi memang kami bersama-sama MUI dalam menindaklanjuti dari adanya fatwa MUI ini mungkin perlu kita sosialisasikan ya, sosialisasikan di berbagai stakeholder di Indonesia. Dari 34 provinsi kita pecah menjadi 3 regional. Yang pertama dilakukan di Batam, yang kedua di Jakarta, dan yang terakhir dilakukan di Mataram dan NTT. Dan yang kita libatkan memang bukan hanya kami Kemenkes dengan MUI, tapi juga dengan pihak Basnas, kemudian MUI provinsi yang kita undang dari 3 regional tadi, kemudian dari Bapeda dari masing-masing provinsi, serta tentunya dari Dinas Kesehatan. Karena nanti tindak lanjut di daerahnya tentunya akan terkait dengan Bapeda dan Dinas Kesehatan, serta beberapa perwakilan. Kalau di lokasi tuan rumah itu dari Kanwil Agama, kemudian juga dari Basnas setempat, serta sebagai narasumber kami libatkan juga ada suatu koperasi syariah, beberapa koperasi syariah yang punya pengalaman yang cukup bagus dan kita minta untuk berbagi pengalaman. Yang menarik sekali bahwa di 3 region tadi ketika diadakan sosialisasi, Bapak dan tim mengundang koperasi syariah. Ini apa yang mendasari Bapak untuk mengundang mereka untuk mensosialisasikan program sanitasi dan koperasi ini? Ya, karena ternyata di lapangan sebenarnya sudah berjalan ya terkait dengan pembangunan air bersih dan sanitasi yang berbasiskan koperasi syariah tadi yang membantu permodalan terhadap masyarakat untuk menjadi suatu usaha ekonomi. Sehingga saya lihat memang istilahnya ya diberikan kredit, tapi kreditnya murah sekarang ya. Dan ini sudah berjalan dengan beberapa contoh di Tangerang misalkan ya. Mereka ada pengalaman dari sisi proses yang sudah berjalan di masyarakat dan sudah dimanfaatkan,
dan ini perlu kita munculkan. Ini mungkin bisa menjadi suatu model nanti bagaimana dalam pemanfaatan pengelolaan zakat tadi bentuknya seperti apa sih. Mungkin MUI bahasa sangat lebih tahu ya secara teknis. Nanti bentuknya mungkin ada semacam operasi syariah sebagai untuk membinanya sehingga tidak dilepas sama sekali dalam hal menjalankan usaha air bersih dan sanitasi tadi. Setelah acara sosialisasi di 3 region, apakah kira-kira tindak lanjut ke depannya untuk tetap mengawal program STBM ini, Pak? Apakah ada program-program lainnya atau akan ada kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diambil untuk mensinkronkan dengan fatwa ini dan program STBM ini? Ya, tentunya kebijakan pemanfaatan fatwa tadi tidak lepas dari kebijakan pimpinan wilayah atau daerah ya, dengan otonomi daerah tentunya yang mengeluarkan kebijakan tadi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Dan kami juga sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan AKOPSI. AKOPSI itu Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi, yang anggotanya katanya 444 bupati wali kota se-Indonesia. Jadi dan dalam kerjasama ini yang sudah kami lakukan kemarin di Semarang hari kemarin, mereka akan membantu dalam mendorong atau mengadvokasi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan air bersih dan sanitasi, sehingga ada pendekatan istilah pendekatan top down dari pemerintah daerah, kemudian ada bottom up ya, dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada di masyarakat, termasuk juga nanti dalam pemanfaatan zakat infrastruktur tadi, sehingga mudah-mudahan kebijakannya akan didukung oleh pemerintah daerah yang mengetahui kebutuhan masyarakat. Jadi ketemu di sana. Ya. Dan dalam hal kegiatan kita sebenarnya tidak perlu banyak program, tapi justru pendalaman program STBM ini. Ya. Bukan hanya tadi adanya pemanfaatan fatwa, tapi juga kegiatan-kegiatan lain-lain, baik dari CSR maupun dari bantuan dari NGO yang membantu di berbagai lokasi. Termasuk yang kita upayakan adalah kemandirian masyarakat. Itu sangat penting sekali. Mungkin Bapak dapat menjelaskan kepada pemirsa TV MUI di seluruh Indonesia, mungkin untuk lebih detailnya sedikit, apa yang dimaksud dengan kemandirian masyarakat itu? Ya, tadi memang dalam proses STBM kita kenal dengan proses pemicuan. Ya, proses pemicuan itu artinya bukan penyuluhan, tapi justru masyarakat kita ajak bersama-sama secara kelompok ya, per desa, dengan berbagai unsur, ada tokoh masyarakat atau kita sebut natural leader ya, natural leader tadi tokoh masyarakat yang memang berniat mendorong masyarakat sekitarnya di desa itu untuk supaya kegiatan sanitasinya benar-benar menjaga kesehatan. Contohnya adalah tidak buang air besar sembarangan ya. Dengan proses pemicuan sehingga menjadi suatu kebutuhan, mereka harus buang air besarnya di jamban, tidak lagi di sumber sebagainya. Oleh karena adanya suatu kebutuhan, tentunya mereka memerlukan adanya suatu jamban. Mungkin bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu atau yang sifatnya komunal ya, komunal, itu akan dibangunkan bantuan fisik oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sampai ke dinas di provinsi dan kabupaten kota. Namun yang prinsip STBM adalah non subsidi. Artinya non subsidi justru masyarakat itu harus merasa memiliki jamban yang mereka butuhkan sehingga akan dipelihara. Karena dari contoh-contoh sebelumnya kalau kita memberikan bantuan fisik langsung, sementara mereka merasa tidak butuh, itu akhirnya tidak dipakai. Jadi monumen ya. Sayang sekali akhirnya rusak karena tidak dipakai. Sehingga benar-benar setelah mereka ada proses pemicuan, merasa butuh dan mereka mengusahakan sendiri. Ya, ada yang memang mengusahakan itu artinya ada sedikit bantuan, tapi terus mereka sendiri yang membuatnya. Ya, dengan adanya tenaga, adanya lahan, kemudian mungkin kita bantu dari pusat adalah cetakan-cetakannya, tapi mereka sendiri yang membuat. Dan itu menjadi merasa memiliki, akhirnya mereka memang akan dipakai, dipelihara.
Ya. Kira-kira proses kemandirian seperti itu. Ditambah tadi juga dengan adanya pelatihan wirausaha sanitasi, sehingga ada beberapa bagian atau tokoh dari masyarakat. Ini perlu masyarakat di sana menggunakan jamban, tapi kalau beli di material toko kan mahal, sehingga dibuat sendiri dengan kita lapin dan kita berikan cetakan, sehingga harganya jadi lebih murah, sehingga bermanfaat untuk sekitarnya dengan harga murah. Contohnya waktu saya kemarin ke Maumere, NTT, itu harganya 75.000 ya, satu kloset. Ya, nanti proses untuk septic tanknya nanti dibangun. Mereka membangun sini, tapi jambannya sudah bisa dalam harga ada 110.000 ya. Ada juga yang model satu paket, jadi satu paket dengan dindingnya sebagainya, tapi harganya lebih murah. Oke, baik Pak. Dari tadi di awal-awal Bapak menyinggung ada bahwa STBN itu ada 5 pilarnya. Dari 5 pilar itu yang masih dalam tahap krisis atau masih parah yang terjadi secara umum di masyarakat Indonesia itu yang pilar yang keberapa Pak? Ya, sebenarnya masing-masing pilar itu sudah berjalan ya, sudah berjalan walaupun tidak istilahnya. Yang pilar pertama yang stop buang investasi barang CTPS itu memang kita angkat, benar-benar kita angkat karena dampaknya sangat terhadap kesehatan itu bisa bahaya ya. Sehingga ini sudah lebih duluan ya, yang pilar pertama, pilar kedua. Sementara pilar ketiga baru kami mulai ya, secara konsepnya kalau di tingkat rumah tangga, tapi kalau di tingkat masyarakat sebenarnya sudah kita jalankan. Misalnya pemeriksaan kualitas air minum di sarana-sarana yang jual air isi ulang, kemudian di PDAM itu sudah berjalan. Cuma nanti kalau udah tingkat rumah tangga kita baru akan mulai bagaimana air minum di tingkat rumah tangga itu benar-benar bersih ya, layak untuk diminum. Jadi yang berkualitas. Kemudian juga sampah. Sampah sebenarnya di beberapa wilayah sudah ada bank-bank sampah yang dikelola oleh komunitas-komunitas tingkat desa, tingkat kelurahan. Namun kami lebih bertajam lagi nanti sampai tingkat rumah tangga. Bagaimana mulai dari rumah tangga itu sudah mulai memilah jadi sampah. Ya, ada sampah, ada yang bilang sampah organik atau sampah basah dan sampah anorganik yang kayak plastik sebagainya. Saatnya sudah dipilah. Di beberapa desa ada contoh yang sampah organik ini bisa jadi kompos. Dibuat kompos bisa untuk pupuk, dia membuat tanaman sebagainya, ada juga dijual jadi usaha ekonomi. Beberapa contoh di desa sudah menjadi bank sampah itu sudah dikelola oleh suatu RT, RW ya. Jadi pemasukan bagi RT. Kalau untuk mungkin yang daerah-daerah yang masih tanah kosong yang masih luas, untuk yang di daerah-daerah Kalimantan atau Sumatera, mungkin untuk bank sampah ini efektif dan untuk pembuatan kompos, apakah di perkotaan pun dapat dilakukan sana? Kayak di Jakarta ini kan mungkin lahan kosong untuk pembuatan komposnya agak susah atau gimana? Ya memang terus ada kebijakan Pemda, mungkin kalau daerah-daerah kota mungkin sulit ya kalau diceritakan. Hanya yang di kota-kota memang tidak sebesar Jakarta, misalkan yang sudah berkembang bank sampah di kota itu di Surabaya ya. Kemudian di Yogyakarta sudah ada di beberapa di tingkat kota ya. Cuma memang tidak sepadat kalau di Jakarta itu padat, mungkin dari lahan-lahan kosongnya memang sulit. Memang ini harus diatur lagi. Mungkin kalau di tingkat kota, di tingkat Jakarta yang mengelola sampah pihak luar ya, bukan di dalam, karena modelnya mungkin model angkut ya, angkut kemudian dikelolanya di luar wilayah dari masyarakat itu. Tapi kalau di beberapa kota atau desa-desa di luar ini dikelolanya di daerah situ juga. Malah di Bali juga ada. Bali juga ada ya. Ini menjadi suatu usaha ekonomi bagi pemasukan desa dan untuk mereka sendiri. Dan Kak, tadi di awal-awal juga Bapak menyebutkan bahwa tujuan dari STBN tadi adalah menurunkan angka penyakit menular yang berbasis lingkungan. Dari riset atau penelitian selama ini dari Kemenkes, sebenarnya faktor apa yang paling dominan sehingga masyarakat Indonesia ini sebagian besar masih terkena
penyakit tersebut? Apakah karena habitnya atau kesadarannya yang kurang atau bagaimana? Ya, yang pertama tentunya dari sisi pengetahuan, ya, pengetahuan yang mungkin tidak tersampaikan karena selama ini sudah berjalan seperti biasa. Karena berpikirnya hanya berpikir sendiri. Saya buang air besar di sini nggak masalah, di sungai sebagainya. Mereka tidak memikirkan alirannya ke bawah, ke daerah bawah. Nah, masyarakat yang di aliran paling ujung lah yang bisa berdampak, apalagi pada saat musim kering. Ya. Kemudian pada saat tidak ada sumber air sebagainya. Kemudian juga akhir-akhir ini sebenarnya bukan hanya masalah penyakit menular, diabetes, hepatitis, tapi juga dari beberapa referensi ilmiah sudah berpikir berdampak timbulnya stunting. Stunting itu secara umum kita sebut sebagai pendek, ya. Tinggi badan khususnya balita itu tidak setinggi pada seusianya. Ya, jadi di bawah daripada sekolah balita yang standar tingginya secara nasional tertentu, jadi di bawah dari standar. Awalnya karena tadi mulai dari bayi balita bawah 2 tahun itu minumnya airnya tidak bersih, terkontaminasi, kemudian sanitasi di sekeliling dia juga tidak bersih, tidak layak, sehingga timbullah suatu keadaan namanya diare kronis. Diare kronis yang sedikit-sedikit tanpa terasa itu mengurangi zat gizi yang masuk ke anak balita. Balita itu sangat rentan ya, terhadap suatu penyakit, apalagi kalau terjadi gangguan gizi. Jadi namanya malnutrisi ya, karena zat gizi yang dia makan terbuang karena diare tadi. Ya, itu lama-lama berdampak pada usia balita, itu menghambat tumbuh kembangnya, terjadilah stunting. Di Indonesia masih cukup tinggi ya, walaupun sudah mulai menurun dan ada perbaikan gizi, perbaikan sanitasi, masih cukup tinggi, kurang lebih 29,7%. Masih ada 29,7%, masih cukup tinggi anak balita kita. Jadi tentunya di samping pendekatan makanan bergizi, tapi juga pendekatan air bersih dan sanitasi diperlukan untuk mencegah tadi. Mungkin Bapak dapat menginformasikan kepada saudara-saudara kita pemirsa TVMUI di seluruh Indonesia, jika mereka ingin mungkin mengetahui ya, atau mengakses informasi tentang STBM ini bagaimana dan di mana. Kalau kita mungkin di kota, kita tinggal buka internet, tanya Profesor Google, mungkin kita sudah dapat. Tapi bagi saudara-saudara kita yang mungkin di pelosok yang ingin mengetahui hal ini juga, bagaimana Pak solusi buat saudara-saudara kita? Ya memang sekarang sudah kita kembangkan namanya Smart STBM. Smart STBM. Ya memang dari ini berbasis web ya, berbasis website STBM tadi, dengan menggunakan Smart STBM melalui handphone ya, berbasis Android tadi. Semua orang bisa mengakses, mengetahui wilayah mana, di kabupaten mana, desa mana, kecamatan mana yang akses sanitasinya sudah bagus atau belum, kemudian masih ada yang buang air besar atau belum, buang air besar sembarangan atau masih sudah bebas atau masih ada. Jadi kemarin kita sudah di launching tanggal 30 Mei 2016 kemarin di Semarang oleh Ibu Menteri Kesehatan, yang dihadiri juga oleh Gubernur Pak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, dan beberapa bupati dari perwakilan di kabupaten Jawa Tengah maupun luar Jawa Tengah, Kalimantan, NTT ada dalam launching Smart STBM. Ada yang sifatnya untuk umum, tapi ada juga untuk sanitarian puskesmas, supaya nanti mereka yang bertugas untuk melakukan verifikasi bahwa desanya itu sudah benar-benar semua besar, kemudian diupload ke kami Sekretariat STBM, sehingga nanti data-data tadi mana yang ini harus kita kita intervensi lebih dalam lagi. Kalau masih ada desa-desa dari seluruh kabupaten kota di Indonesia. Jadi secara akademis pun teman-teman dari akademisi dapat bisa datanya ya, dengan Smart STBM bisa dibuka di webnya, di sana berbagai informasi, data bisa kita lihat. Sangat aktual juga Pak. Dan itu bukan day per day, tapi sudah per satuan waktu. Per hari, kemudian per satuan waktu
jam itu bisa terupdate data-data tadi. Mungkin ada masyarakat yang menanyakan sebenarnya program STBM ini dimulai tahun berapa ya Pak oleh kesehatan? Ya, sebenarnya secara program dia sudah mulai sejak 2005. Oh, udah lama berarti ya? Hanya lebih intensif itu 2008, kemudian adanya Permenkes ya, Permenkes itu tahun 2014. Jadi sudah mulai ada payung hukumnya ya Permenkes sehingga bisa lebih cepat. Dan setelah dari Permenkes tadinya kan hanya program ya rutin biasa gitu ya, dan karena ini sangat dibutuhkan perlu kecepatan yang lebih sehingga dikeluarkanlah peraturan Menteri Kesehatan. Dan sekarang percepatan jadi lebih cepat. Kalau boleh tahu Pak, apakah ada kementerian lain atau instansi lain dari pemerintah yang bekerja sama dengan Kemenkes untuk mensukseskan program ini? Ya, awalnya memang program STM ini dari Kemenkes ya, tapi kemudian secara pemerintahan makin berkembang, Kemenkes tidak mungkin berjalan sendiri. Akhirnya ada program PAMSIMAS. PAMSIMAS itu meetingnya ada di Kementerian PU, ya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan ada Bappenas juga, kemudian dengan Kementerian Dalam Negeri, sekarang bertambah dengan adanya Kementerian Desa. Ya sekarang program ini berlanjut sehingga semua sektor bisa terlibat. Apalagi kalau di kabupaten kota, Bapeda yang akan mengkoordinir. Baik Pak, sebelum kita closing acara kita pada hari ini, mungkin ada statement atau anjuran atau saran-saran dari Bapak untuk seluruh pemirsa TVMUI di seluruh Indonesia berkaitan dengan program STBM. Ya, kuncinya adalah kita tidak cukup menjaga kesehatan diri kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan kesehatan orang lain dengan menjaga tadi sumber air bersih dan sanitasi kita, tidak merusak lingkungan di sekitar kita. Ini kuncinya di sana. Pemirsa TVMUI, alhamdulillah kita akan segera mengakhiri acara Eko Ramadan pada hari ini, dan alhamdulillah pemaparan dari Bapak Imran insya Allah sangat jelas dan sangat gamblang menerangkan tentang program STBM. Terima kasih Bapak atas informasi yang disampaikan. Baik pemirsa TVMUI dimanapun Anda berada, mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.